Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah juga di studio telah hadir guru kita Bapak Daud Randes Haji Jailani Mahmud yang selama ini kita kenal sebagai juara MTQ ahli Al-Quran, juri, juga memang dunianya ini beliau sangat dikenal oleh masyarakat di dalam bidang kemampuan menggali ilmu-ilmu Al-Quran. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, Dr. Randes Haji Jailani Mahmud atau kami lebih memanggil beliau dengan Abi, alhamdulillah hari ini menemani kita di studio dengan tema kita membaca Al-Quran dengan benar. Membaca Al-Quran dengan benar artinya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, ada bahasa Aceh panjang. Jadi baik dah baca Al-Quran hana betul lagi kaming hati hani bate. Jadi salah-salah tak perlu nuju. Jadi Al-Quran itu punya pedoman untuk kita baca. Alhamdulillah hari ini di studio datang guru kita Tengku Haji Jailani Mahmud atau Abi Jailani. Untuk menghemat waktu kepada Abi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل القرآن هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا فيه فإن لم تبكوا فتباكوا. وقال أيضا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة فللحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan tanpa diduga-duga dan tanpa direncanakan, di pagi yang berbahagia ini, di hari Kamis, kita bisa bertemu di layar kaca di ATIAH TV yang mulia ini dalam rangka saya menemani guru saya Al-Ustaz Haji Amir Hamzah dalam rangka Ustaz menjawab. Iya. Jadi untuk hari ini diminta kesediaan saya untuk menjawab
kalau ada pertanyaan atau hal-hal apa saja yang ada sangkut pautnya dengan bacaan Al-Quran. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pedoman hidup bagi orang mukmin, dan di akhir definisi tersebut al-muta'abbad bitilawati, menjadi ibadat bagi orang yang membaca Al-Quran. Tidak sama dengan kita membaca bacaan-bacaan yang lain, tetapi membaca Al-Quran sebagaimana hadis yang telah kami bacakan tadi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun falil hasanati bi'asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka diberikan satu kebajikan. Bagi tiap satu kebajikan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebajikan. Sabda Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita membaca alif lam mim dengan benar, maka di situ sudah mendapat kita 30 kebajikan. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menurut beliau, diberikan 10 kebajikan bagi satu huruf apabila kita membaca Al-Quran tidak berwudu, bukan di dalam salat. Akan tetapi kalau kita membaca Al-Quran, kita berwudu, maka satu huruf Allah memberikan pahala 25 kebajikan. Kalau di dalam salat lain lagi. Kalau dalam salat berdiri, salat duduk, satu huruf 50 kebajikan. Salat sambil berdiri, satu huruf diberi oleh Allah 75 sampai ke 100 kebajikan bagi satu huruf. Bayangkan saja kalau kita baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah 145 huruf, 147 huruf, banyak sekali kebajikan-kebajikan dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka tema hari ini yaitu menggalakkan masyarakat Aceh pada khususnya dan masyarakat Islam untuk menggalakkan baca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran diberikan satu huruf 10 kebajikan. Itu tidak disyaratkan kita harus mengerti makna. Akan tetapi membaca saja diberikan pahala sedemikian banyak. Oleh karena itu, hari ini temanya yaitu menggalakkan bacaan Al-Quran dengan benar. Iya. Ya. Mantap sekali. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kalau ada di antara qari'ah kita ingin bertanya kepada guru kita, alhamdulillah hari ini guru kita ada di studio Aceh TV. Silakan saja telepon atau SMS di nomor yang tertera di layar kaca. InsyaAllah guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar bagaimana tahsinnya Quran, membaca ayat Quran dengan tajwid, ya. Ini tentu penting sekali bagi anak-anak kita, bagi semuanya sebenarnya. Orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, silakan menelepon komunikasi ke Aceh TV selama 1 jam ke depan. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita pernah juga menghafal satu hadis, Zainul Qur'ana biaswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kamu yang bagus. Artinya orang-orang yang bersuara indah, suara bagus, sangat pantas juga membaca Al-Quran secara melakukan lagu-lagu yang telah muktabar, ya. Juga bukan dibuat-buat. Jangan dengan langgam daerah misalnya. Itu apa hukumnya, boleh ditanya kepada guru kita ini. Ya, sedikit kita singgung tentang hadis tersebut, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum.
itu ditujukan bukan kepada orang yang bagus-bagus suara saja. Iya. Tapi hiasilah Al-Quran itu seindah suaramu. Iya. Misalnya iya. masing-masing kita diberikan oleh Allah punya suara bermacam-macam. Iya. Ada yang bagus sekali, ada yang 100 bagusnya suara. Iya. Ada yang 80, ada yang 50 dan sebagainya. Yang jelas manusia yang terbagus suara di dunia ini ialah Nabiullah Daud alaihissalam. Iya. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah, bacalah Al-Quran seindah suaramu. Kalau misalnya kita punya suara nilainya 80, kita harus memaksimalkan kepunyaan suara kita itu dengan sebagus. Kalau seseorang misalnya punya suara dia nilainya 40, tapi sebagus suara dia harus dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Jangan dia jelek-jelekkan suara waktu membaca Al-Quran. Nah, itu pengertian dari hadis tersebut. Karena sebahagian orang ada yang salah menafsirkan hadis tersebut. Oh, kita yang tidak bagus-bagus suara, tidak merdu-merdu suara, tidak wajib baca Al-Quran, tidak diperintahkan. Bukan. Tapi misalnya, ini kalau Ustaz Amir, mungkin kalau dengan saya, suaranya lebih bagus saya sedikit. Jadi Ustaz Amir harus baca juga Al-Quran seindah suara yang dipunyai oleh Ustaz Amir. Begitu. Begitu maknanya. Ya. Cuma bagi orang yang suaranya menurut mereka itu kurang bagus, agak minder, agak malu membaca Al-Quran di depan umum. Nah, ini termasuk saya. Saya merasa suara saya angka 40-an itu. Jadi kalau misalnya saya khatib, nah saya khatib, saya tidak mau membaca berirama, murattal aja saya baca Al-Quran. Begitu juga waktu saya baca khutbah itu, karena semata-mata karena suara itu tidak maksimal. Kemudian lagi Rasulullah bersabda yang maksudnya tentang bagus suara ini. Ada hadis ibku bil Quran fa in lam tabku fatabaku, atau iqra'ul Quran wabku fi fa in lam tabku fatabaku. Ujungnya, apabila kamu tidak sanggup menangis dengan matamu, menangislah dengan hatimu. Jadi suara yang bagus apabila kamu mendengar orang baca Al-Quran ialah, ini sabda Rasulullah, apabila kamu mendengar seolah-olah dia menangis. Kamu mendengar seseorang yang baca Al-Quran, suaranya dikategorikan bagus menurut agama, yaitu kamu kira dia menangis. Itu ada hadis. Matanya saya kurang hafal, tapi itu ada hadis. Maksudnya apa? Bukan berarti kita disuruh baca Al-Quran nangis tasannu', kita buat-buat nangis. Kita Rabbana atina itu sudah tasannu', kita buat-buat, tapi bukan. Kita baca Al-Quran ada dengan irama atau suara yang membuat kita sedih. Karena fa illam tabku fatabaku, jika kamu tidak sanggup menangis, maka bersikaplah seperti orang menangis, artinya dalam keadaan sedih. Misalnya kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang mendengar sedih, apalagi bangun tengah malam membaca Al-Quran. Karena waktu yang paling bagus membaca Al-Quran memang waktu malam. Ada surat Al-Muzammil, Ustaz, baik kita pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.